Halo semua para pejuang SNBT. Di video kali ini Kak Sugeng akan membantu teman-teman ya mengatasi masalah kalau teman-teman masih berpikiran harus dari mana sih belajar UTBK atau ya sekarang subtesnya TPS dan literasi ya teman-teman. Sebenarnya kita tinggal berapa minggu lagi ya menuju tanggal 8 Mei. Barangkali teman-teman yang sekarang jadwalnya itu adalah gelombang 1 ya sekitar 2 minggu lebih lah ya teman-teman. Nah gimana cara memanfaatkannya ya? Oke, Kak Sugeng akan kasih tahu harus dari mana belajar TPS dan tes literasi di UTBK SNBT 2023. Langsung aja ya teman-teman, tonton video ini sampai selesai, oke? Nah yang pertama adalah teman-teman harus menentukan jurusan apa dan prioritas di subtes yang bobotnya besar. Maksudnya apa? Nah, untuk menentukan jurusan tentu teman-teman udah mendaftar UTBK, artinya teman-teman sudah memilih jurusan. Nah, teman-teman sekarang mau bidik apakah jurusan pertama atau jurusan yang kedua, atau bahkan 1 dan 2-nya itu udah linear ya, udah bagus. Nah, dari sini teman-teman harus memprioritaskan di subtes yang bobotnya besar. Jadi gini maksudnya. Kalau teman-teman misalnya jurusan kedokteran ya, berarti teman-teman harus gede misalnya di bahasa Inggris dan matematika, karena kan nggak ada biologi. Nah, matematika dan bahasa Inggris teman-teman harus gede, karena di UTBK 2023 nanti penilaiannya itu kan berdasarkan bobot nilai juga teman-teman, diperhitungkan. Nah, bobotnya dari mana? Teman-teman lihat, dari sistem IRT ini, item respon teori, teman-teman itu nanti bisa lihat soal itu bisa dikatakan sulit dan soal itu bisa dikatakan mudah. Kalau soal itu dikatakan sulit, berarti teman-teman kalau benar, teman-teman dapat bobot yang gede. Tapi kalau teman-teman dapat yang misalnya soalnya mudah, teman-teman dapat poin cuma nggak gede. Nah, dikatakan sulit ketika banyak orang yang salah jawab soal itu. Dikatakan mudah ketika banyak orang jawab benar soal itu. Itu dulu ya konsep dasarnya. Nah, jadi teman-teman berlomba-lomba lah teman-teman mengerjakan atau menjawab benar di soal yang sulit. Sulit menurut kita, beda juga menurut orang lain, kan gitu ya. Bisa jadi soal nomor 1 itu sulit nih menurut kita, tapi menurut orang lain gampang. Nah, dari mana? Dari benar salahnya sebetulnya. Oke, itu dulu teman-teman catat ya, tulis dulu deh di kertasnya. Nah, setelah teman-teman menentukan jurusan apa dan prioritas subtes bobot terbesar, yang kedua adalah harus mempunyai jadwal belajar subtes tersebut. Ya, mau gak mau teman-teman harus buat jadwal belajar subtes tersebut. Nah, maksudnya berarti nanti yang lainnya nggak belajar gitu ya, tetap belajar. Nah, ini lebih ke kuantitasnya. Kalau misalnya tadi yang bahasa Inggris dan misalnya pengetahuan kuantitatifnya itu biasanya 1 jam, teman-teman bisa jadi 2 jam gitu ya. Jadi ya bisa 2 kali lipat lah teman-teman. Atau bahkan 1 minggu tadinya cuma 1 kali, teman-teman jadi 2 kali. Silahkan teman-teman buat ya. Jadwal belajar ini penting teman-teman. Teman-teman harus prioritasin yang bobotnya gede pokoknya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman harus list materi subtes tersebut dan catat yang lengkap ya mengenai materi yang teman-teman tadi inginkan. Nah, di sini teman-teman untuk list materinya ya singkat-singkat aja teman-teman ya. Yang penting-penting saja. Kalau misalnya yang matematika nanti berdasarkan nanti teman-teman Kak Sugeng tulis yang misalnya yang sering muncul. Itu materi yang sering muncul. Teman-teman langsung lihat dulu ya biar teman-teman udah satu bidikannya. Biar nggak kemana-mana. Oke? Paham ya itu ya? Nah, yang keempat, teman-teman harus rajin mengulang materi yang teman-teman tulis ya. Kenapa sih harus mengulang? Nah, biasanya banyak orang atau banyak siswa itu banyak nih catatannya. Dari misalnya pengetahuan kuantitatif banyak catatannya, penalaran umum banyak, kemudian bahasa Inggris banyak. Tapi tidak diulang. Nah, itu kesalahannya. Ngapain banyak-banyak kalau nggak diulang? Kan nanti nggak masuk ke otak juga kan sebetulnya. Nah, di sini teman-teman ya yang lebih ditekaninnya adalah pengulangannya. Karena kalau teman-teman udah sering mengulang, nanti ketemu soal yang lain teman-teman nanti bisa. Gitu ya. Jadi awas hati-hati, harus rajin mengulang dan mempelajari materi yang teman-teman catat. Oke.
Nah, ini yang kelima, teman-teman. Yang kelima adalah teman-teman harus latihan soal UTBK ya di tahun-tahun sebelumnya. Ini Kak Sugeng saranin ya. Kenapa? Dengan teman-teman latihan soal tahun-tahun sebelumnya, minimal tahun 2022 atau 2021, teman-teman itu akan terarah belajarnya. Variasi soal yang teman-teman dapatkan itu akan sesuai dengan UTBK 2023 nanti. Entah misalnya beda angka atau beda tipe, yang penting materinya kan sama nanti. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti akan terbiasa kalau teman-teman latihan soal di beberapa tahun yang lalu. Nanti Kak Sugeng kasih jelas ya, ada Kak Sugeng punya soalnya. Oh iya, by the way teman-teman, kalau misalnya mau lihat soal asli 2022, teman-teman tinggal lihat di YouTube Kak Sugeng ya. Teman-teman searching Sugeng Sungkono, kemudian teman-teman klik profil Kak Sugeng, jangan lupa di-subscribe juga ya. Biar teman-teman bantu Kak Sugeng menuju 100.000 subscriber. Teman-teman langsung di playlist klik, kemudian teman-teman tinggal yang putih ini nih, yang panah klik. Nah, teman-teman lihat soal asli ini ya, yang ini. Yang 46 soal. Nah, di sini lihat teman-teman, bocoran soal UTBK 2022 hari pertama. Terus ada TKA juga. Nah, ini yang atas ini TPS-nya, kalau yang bawahnya itu TKA-nya. Ya, silakan teman-teman pergunakan dengan baik bocoran dari Kak Sugeng ini. Oke? Gitu. Selanjutnya yang keenam teman-teman, evaluasi dari soal yang sudah dikerjakan, perdalam materi yang tidak dikuasai. Ya, jadi setelah teman-teman evaluasi, mana sih yang gagal atau mana sih yang sering salah gitu ya. Teman-teman coba sekarang belajar dikejar ya. Ya, kejar dikit-dikit itu nanti bisa lah ya teman-teman ya. Daripada kita nggak dikejar nih yang tidak dikuasai. Oke? Nah, itu ya. Dan yang terakhir teman-teman adalah susun target di setiap subtes mau benar berapa. Misal, ya dari pengetahuan kuantitatif, total soalnya 20 soal. Teman-teman mau target benernya berapa? Misalnya Kak Sugeng aku mau 16 aja deh, atau Kak Sugeng aku 11 aja cukup gitu kan. Nah, dari 11 itu teman-teman list materinya apa aja. Ya, minimal dari 11 materi itu nanti teman-teman, wah ini nanti kalau misal ketika teman-teman di tes benerannya ada nih matriks misalnya, ini masuk ke 11 materi yang aku pelajari nih, bisa kan gitu. Nah, jadi ini juga dilihat dari teman-teman untuk soal-soal atau materi yang sering keluar di UTBK 2022 atau 2021 atau bahkan 2020 gitu ya. Nah, fungsinya apa teman-teman? Fungsinya biar teman-teman lebih terarah ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada target bener berapa, belajarnya kan nanti kemana-mana gitu. Ya, udah selesai 7 aja teman-teman. Terima kasih. Demikian dari Kak Sugeng. Jika teman-teman ingin info lebih lanjut, silahkan tulis di komentar butuh info yang seperti apa. Kak Sugeng tunggu teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.